Salah satu pemenuhan keadilan adalah segera proses hukum dijalankan dan dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka ini. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Teman-teman masih ingat ya dengan Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi yang sudah ditolak hakim dalam mengajukan sidang pra-peradilan waktu itu. Karena di situ sudah adanya dua alat bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Berarti Polda Jabarlah yang menang dalam persidangan tersebut. Dalam menanggapi hal itu, publik banyak sekali yang bertanya kepada para YouTuber yang membahas kasus ini. Saya ngambil salah satunya dari komentar teman-teman di salah satu channel YouTube. Di sini bertanya, kenapa ya kok tidak dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka ini? Padahal dalam kasus ini yang dihadapi itu adalah pasal berat. Hukuman mati, 20 tahun penjara, atau seumur hidup. Tapi mereka belum dilakukan penahanan. Ya, kalau saya jawab karena saya hanya masyarakat biasa, teman-teman, itu adalah urusan pihak kepolisian tentunya. Ya, nanti juga tiba-tiba dijemput dan ditahan, seperti itu. Baik, teman-teman. Banyak juga yang bertanya seperti ini, lalu siapakah sih sebenarnya yang memberatkan Ibu Mimin atau bukti-bukti tersebut, dan siapakah yang tetap dan saksi yang melihat Ibu Mimin, Arigi, dan Abi di tempat kejadian perkara, dan juga apa yang memberatkannya sehingga mereka bertiga menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, teman-teman, di sini saya melihat akan saya sandingkan dengan keterangan media yang sudah tertulis dan ini sudah akurat sekali bahwa di sini terkuak akhirnya sosok saksi yang membuat Ibu Mimin dan dua anaknya Arigi dan Abi ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Perlu kita ingat, Ibu Mimin dan Abi waktu itu dengan tegas mengatakan tidak terlibat apapun dalam kasus ini, tidak mengetahui apapun dalam kasus ini. Nah, didampingi bersama tim kuasa hukumnya, mereka semua membantah atas apa tuduhan yang dilemparkan oleh tersangka Ramdhanu dalam kasus ini tentunya. Padahal Danu ini dulu sudah kita menyaksikan, sudah mendengar, dan Danu ini melihat, menurut Danu ya, ini versi Danu, melihat Arigi yaitu membacok Ibu Tuti yang sudah dipegangi tangannya saat Amalia dieksekusi oleh Yosep menggunakan stik golep. Selain itu, menurut Danu, Arigi dan Abi turut membantu menggotong jasad Ibu Tuti dan Amalia ke dalam bagasi mobil Alphard hitam tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan siapakah sebenarnya supir Alphard tersebut. Siapakah yang bisa mengemudikan mobil itu, yang bisa mengetahui menaruh kuncinya di mana, cara menghidupkan mobilnya gimana. Karena Alphard itu kan memang agak susah sedikit ya teman-teman kalau orang yang tidak memahami. Kan di situ ada sistem-sistem tertentu. Nah, namanya juga mobil ya lumayan agak mahal ya, mobil Alphard itu. Nah, ini yang menjadi misteri. Danu pun tidak ada keterangan yang mengatakan siapa supir mobil Alphard tersebut. Lalu ada juga isu-isu dikatakan Arigi yang memarkirkan mobil dari garasi, kan ada ke tanah kosong. Itu mungkin mobil ini menghadap ke garasi, kepalanya menghadap ke dalam, parkir, lalu belok ke kanan TKP ya, kalau kita melihat dari arah TKP-nya, lalu maju lagi sedikit ke tanah kosong, parkir di situ, dan ada bekas selipan bannya di situ. Waktu itu sudah diidentifikasi ya oleh tim Polsek dan Polres Subang juga. Lalu mundur lagi, ekornya masuk ke garasi, agak nyerong sedikit. Nah, disitulah para tersangka ini memasukkan jasad Ibu Tuti, dan kelihatan waktu kita melihat di rekonstruksi bahwa Pak Yosep itu menggendong Amel sendirian, Ramdhanu menunggu di belakang garasi, dan Pak Yosep dari jalan depan. Ini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Apakah jalan depan ini tidak terlihat dari jalan? Kan itu sudah kesiangan ya, sudah siang teman-teman. Ini menuai rincu sekali keterangan-keterangannya karena melihat Mang Ajat waktu itu melihat mobil mundur maju kan jam 6, bayangkan jam 6 teman-teman.
Tapi kalau saya melihat lagi keterangan Bapak Ahmad Taufan, itu jam 4 dan jam 5 itu jasad itu udah ada di bagasi. Entahlah teman-teman, kita ikuti saja perkembangan kasus ini, kebenarannya tentunya ada di pengadilan nanti. Oke, makanya di sini banyak menuai pro dan kontra, ada yang percaya keterangan Ramdhanu, ada juga yang sama sekali tidak percaya teman-teman. Ya itu wajar sekali, karena masyarakat kan menilai sangat-sangat tajam. Baik teman-teman, 3 orang saksi yang memberatkan Ibu Mimin dan anak-anaknya sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka. Pak Rohman mengaku mendapat surat dari Kompolnas terkait laporan penyidik Polda Jabar selama menangani kasus Subang. Dalam surat itu menurut Rohman Hidayat, Kompolnas menyebut 3 nama orang saksi yang memberatkan Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, lalu Pak Rohman mengatakan, saksi yang memberatkan keluarga pihak korban, Bu Yeti, Ibu Lilis, Ibu Ida, kalau tidak salah. Menurut Pak Rohman Hidayat. Jadi mendapatkan surat dia. Apakah benar yang memberatkan ini 3 orang ini? Nah, ini pun banyak juga yang bertanya dan juga banyak yang mencurigai juga karena ini memang mungkin dugaannya adalah konflik di keluarga besar mereka, seperti itu ya. Nah, oke, adapun Ibu Yeti, Ibu Lilis, dan juga Waida adalah kakak dari korban Tuti. 1 dari 3 orang saksi ini, Ibu Ida juga memiliki hubungan khusus, yaitu dengan Danu, yang tak lain adalah ibu angkatnya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Rohman Hidayat ya. Jadi yang memberatkan Ibu Mimin, Arigi, dan Abi ini adalah ketiga orang ini. Benarkah seperti itu? Simak nanti di pengadilan kebenarannya. Keterangan Danu ini benar apa tidak? Seperti itu. Karena banyak juga yang belum yakin. Ada juga yang sudah yakin karena taruhannya adalah penjara dan hukuman. Seperti itu. Nah teman-teman, di dalam kasus Subang ini ada sebuah komentar juga. Saya menyimak. Tolong dong diperjelas lagi atau bertanya kepada kuasa hukum tentang masalah kenapa yang 3 ini belum juga dilakukan penahanan. Baik teman-teman, tentunya di sini ada penjelasan dari kuasa hukum Ramdhanu dari tim ATS, Bapak Ahid Syahroni. Kita saksikan sama-sama ya. Oke, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para YouTuber, netizen, pemerhati kasus Subang. Terima kasih atas atensinya. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Pasalnya semoga sudah puasa kita sampai kepada bulan Syawal begitu. Penyidik katanya seperti itu. Nah, ayolah dong teman-teman terkait dengan kasus Subang ini, terkait dengan Ramdhanu penetapan 3 tersangka yakni Mimin, Arigi, dan Abi yang sampai saat ini belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Kami dapat pertanyaan nih dari netizen, Pak, itu kenapa mereka ketiga orang tersangka ini belum dilakukan penahanan begitu? Nah, sebetulnya itu pertanyaan juga bagi kami gitu ya. Kami juga mempertanyakan kenapa ketiga tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Padahal jelas ini pasal yang dikenakan adalah pasal yang sangat berat. 310, 340, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, yang ancaman hukumannya maksimal adalah hukuman mati begitu ya. Korbannya 2 orang di sini yang dibunuh secara keji, sadis dan sebagainya. Nah, kami selaku kuasa hukum Ramdhanu dan keluarga korban begitu mempertanyakan memang kenapa 3 tersangka ini tidak dilakukan penahanan gitu, segera dilakukan penahanan. Karena kalau merujuk dari pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik di situ disebutkan bahwa penyidik atau petugas yang berwenang dapat melakukan penangkapan atau penahanan jika kepada seorang terdakwa ya, tersangka atau terdakwa, jika dapat dikhawatirkan tersangka atau terdakwa ini melakukan 3 hal. Pertama adalah dapat melakukan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Nah, kalau kita flashback lagi, bahwa ketiga tersangka ini juga
sempat melakukan upaya hukum yakni pra-peradilan, dan kita juga sama-sama tahu bahwa pra-peradilan kemarin yang diajukan ketiga tersangka ini adalah Mimin, Aribi, dan Agi, ditolak oleh hakim yang menanganinya, dan atas penolakan putusan pra-peradilan itu tidak dilakukan upaya hukum oleh kuasa hukum maupun ketiga tersangka ini. Artinya apa? Bahwa kekuatan hukum tentang penetapan tersangka ini sudah inkrah dan sudah sesuai dengan prosedur, dan harusnya ketika penyidik mereview putusan itu, mereview pasal 21 KUHP ini, harusnya penyidik tidak usah ragu untuk melakukan penahanan begitu, karena sudah jelas kok dasar ada putusan pra-peradilan, ada pasal 21 yang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan subjektif yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik ini bisa melakukan penahanan begitu. Jadi penyidik, kami mendorong bahwa ayo tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, segera lakukan penahanan kepada ketiga tersangka ini begitu. Karena ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, kita sama-sama tahu bahwa seseorang tersebut pasti akan defend, akan mempertahankan dirinya sendiri. Jadi bisa jadi 3 kemungkinan dari alasan pasal 21 KUHP tadi itu bisa dipakai oleh mereka begitu. Misalnya menghilangkan barang buktinya. Kita kan tidak tahu nih bukti apa yang mereka sudah miliki dan bukti apa yang sudah memberatkan mereka dan posisinya saat ini ada di mana. Bisa juga itu dalam penguasaan dia, atau bisa juga disembunyikan yang sama-sama kita tidak tahu tempatnya di mana, dan itu akan dihilangkan sehingga akan mempersulit proses penegakan hukum ini, proses pembuktiannya nanti begitu. Jadi sebelum itu terjadi, ayo penyidik segera lakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Ini sudah kuat kok, secara hukum dasarnya juga sudah kuat ya, putusan pra-peradilan sama pasal 21 KUHP ini. Jadi kami mendorong kepada penyidik sekaligus netizen yang bertanya, yang mempertanyakan nih masalah kenapa penyidik kok terkesan lamban, ragu-ragu, dan mungkin takut untuk menetapkan 3 tersangka ini. Ayo penyidik, kita semua pengawal kasus Subang ingin terhadap korban ini mendapatkan keadilan, keluarga korban juga mendapatkan keadilan, terhadap Ramdhanu yang sudah mempertaruhkan dirinya untuk membuka kasus ini juga ingin keadilan. Jadi salah satu pemenuhan keadilan adalah segera proses hukum dijalankan dan dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka ini. Mungkin itu saja dari saya, dari kantor ATS Law Firm, dari Ahli Saroni selaku kuasa hukum Ramdhanu dan keluarga korban, menyampaikan himbauan ini, menyampaikan permintaan ini, serta menjawab pertanyaan dari para netizen agar kasus ini segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.